Assalamualaikum teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok 5 untuk memaparkan materi tentang Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 dimulai dari saya, Malahatun Niswah, dan ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Habibah Maulida, Atiyatul Ilmiah, dan Anggita Syahri Andini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak pemaparan materi berikut ini. Baik, definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah. Turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril. Pembawanya Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Bagi yang membacanya bernilai ibadah. Fungsinya antara lain menjadi hujah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya hingga saat ini masih tetap terpelihara dengan baik dan pemasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan Al-Quran. Sesuai dengan namanya, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi bacaan bagi manusia untuk memperoleh petunjuk Tuhan. Diyakini bagi orang-orang yang beriman bahwa Al-Quran, seperti dikatakan Tuhan sendiri, meliputi segala sesuatu. Maksudnya, Al-Quran memberikan dasar-dasar etika untuk semua persoalan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara menyeluruh. Adapun fungsi-fungsi Al-Quran, yang pertama, bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran ajarannya. Yang kedua, petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian adanya dari pembalasan. Yang ketiga, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual dan kolektif. Fungsi Al-Quran yang terakhir yaitu sebagai penunjuk syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia. Next, apa saja sih pengelompokan surah-surah dalam Al-Quran? Nah, surah-surah Al-Quran jika ditinjau dari panjang dan pendeknya terbagi atas 4 bagian, yaitu pertama, Al-Sab'u Al-Tiwal, yaitu 7 surah yang panjang, seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Nisa, surat Al-A'raf, surat An'am, surat Al-Ma'idah, dan surat Yunus. Kedua, Al-Mi'un, yaitu surah-surah yang berisi kira-kira 100 ayat lebih, seperti surat Hud, surat Yusuf, dan surat Al-Mu'min. Yang ketiga, Al-Matsani, yaitu surah-surah yang berisi kurang sedikit dari 100 ayat, seperti surat Al-Anfal dan surat Al-Hijr. Keempat, ada Al-Mufassal, yaitu surah-surah pendek, seperti surat Ad-Duha, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Ulumul Quran dan tafsir. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm yang berarti ilmu. Kemudian tafsir, secara etimologi, tafsir diartikan menerangkan atau menyatakan. Sedangkan secara terminologi, tafsir berarti menerangkan ayat-ayat Al-Quran, baik menerangkan artinya, maksud yang terkandung di dalamnya, ataupun mengenai kandungan isinya, baik dari ketentuan yang jelas atau dengan isyarat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan, diantaranya yang pertama yaitu dari segi bahasa Al-Quran itu sendiri. Karena apa? Di dalam Al-Quran, susunan dan ayat-ayat Al-Quran disusun secara teratur sehingga menjelma
menjadi ayat-ayat yang sangat indah untuk dibaca, didengarkan, dan juga diresapi. Untuk itu, keindahan Al-Quran tidak ada yang menandingi. Bahkan karya manusia tidak ada yang menandingi indahnya ayat-ayat Al-Quran dari zaman dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dan tidak ada satupun manusia yang mampu membuat ayat-ayat seperti ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, dari segi kandungan, Al-Quran juga memuat semua aspek kehidupan, yang mengatur semua aspek kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya misal ibadah, akidah, akhlak. Isi Al-Quran selaras dengan akal dan perasaan, serta memuat berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti persoalan biologi, farmasi, dan lain-lain. Yang ketiga, Al-Quran sebagai mukjizat. Mukjizat itu berarti melemahkan. Kemudian Al-Quran itu menjadi dalil atau argumentasi yang mampu melemahkan segala argumen dan mematahkan segala dalil yang dibuat manusia untuk mengingkari Nabi Muhammad SAW. Samping itu, dijadikannya Al-Quran sebagai mukjizat karena setiap mukjizat yang diturunkan kepada Rasul sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian yang keempat, terpeliharanya keaslian Al-Quran sampai akhir zaman. Seperti dalam Al-Quran jelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya kamilah yang menurunkan az-zikra atau Al-Quran itu, dan kami jugalah yang memeliharanya. Nah, dalam ayat ini, umat Islam juga harus ikut berpartisipasi dan berupaya untuk melestarikan Al-Quran dan menjaganya dari penyelewengan, baik bahasa maupun maknanya. Yang terakhir, keistimewaan Al-Quran yaitu dinilai ibadah jika membaca Al-Quran. Nah, poin plus untuk membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Jadi tidak ada kegiatan yang tidak bermanfaat ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian materi selanjutnya yaitu perbedaan Al-Quran dan kitab-kitab lain. Yang pertama, perbedaannya yaitu Al-Quran membenarkan apa yang termasuk dalam kitab suci lain, tetapi menguji kemurnian kitab lain. Yang kedua, sebagai korektor kitab-kitab suci sekarang ini. Yang ketiga, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Oke, terima kasih rekan-rekan sudah menjelaskan atau memaparkan materi tentang Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Berhubung sudah selesai pemaparan materi, kita tutup saja ya. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.